Assalamualaikum, sehat semuanya, dijauhkan tekok penyakit. Amin. Aduh, belai gampang oleh ngulik sandang pangan. Amin. Amin. Nah, ini penting, Bong. Situasi pagi ini kita kumpul-kumpul jagongan sak onoe, gak disiapno yo gak disetting-setting. Kebetulan aku koyok biasa mbuntuti ketika Pak Bupati unjung-unjung. Soalnya kita tahu bahwa Pak Bupati ini beliau mejone ku wong. Lek tak delok sing jenenge penggawean iki ana nek telung tumpuk iki tingginya ya meh 3 kilo lah umpama ditata. Saking akeh penggawean. Jadi kita ikuti beliau ketika beliau ngasuh ngopi, kita ajak jagongan di sini. Alhamdulillah Pak Hendi, Pak Bupati sudah ada di sini, sehat Bapak. Alhamdulillah Cak Bay. Nggih. Alhamdulillah. Ditemani Pak Kepala Dinas Pertanian. Ya, gampangnya ngono, gampangnya. Tapi nanti jelasnya apa TPHP itu akan kita bahas secara teknis. Pak Imam sehat? Alhamdulillah sehat, Cak Bay. Dan ini satu lagi tokoh nasional sebetulnya, aset Pak Bupati ini. Ketua KTNA yang tahu seluk-beluknya tentang petani, iki yo gak settingan. Tepak ketemu nang stopan Abang Ijo malah tak gelandang. Ayo ngancani aku jagongan ambek Pak Bupati. Jadi sampean gak usah suudon, janjian ngono enggak mau. Pak Bupati, saya ini kok jadi bangga dan seneng nggih. Begitu nonton TV, Bapak ada di sana tentang kaitannya gimana Pak Bupati bisa dengan kebijakannya menekan inflasi. Yang digitnya itu bukan 0,000 Pak, tapi 1 digit. Ini prestasi yang nek Bupati sing biasa-biasa gak nutut nih Pak. Nah, kita awal mawon nih Pak Bupati, awal mawon. Apa sebetulnya keinginan dan motivasi Pak Bupati kok sampai segitunya kepengin menekan inflasi? Bahwa wis inflasi wis ben cul ya wis cul, nah apa hubungannya gitu. Monggo Pak Bupati. Nggih, matur suwun Cak Bay, Pak Cak Bay juga Pak Imam dan Mas Sip, matur suwun ini ngobrolnya sip. Ya. Tapi yang jelas ngobrol ini paling luar biasa, kerupuk. Kopi, Hongkong enak iki, samiler, paling enak sip ini. Lek suwe-suwe ngene hotel gak payu. Dan luar biasa lagi luar suasananya di bawah pohon. Nggih. Iki wit apa iki, Pak? Hah? Mangga. Ya. Gak ono wit, aku mbiyen. Munggah kowe wong tangga yo jale. Tapi jale wis dijupuk dhisik zaman mbiyen. Kayak gini, Pak. Nggih. Ini lingkungan kita yang seperti ini. Itu kita harus yang pertama harus kita syukuri bersama-sama. Bahwa tidak mungkin di Jember itu ada terjadi inflasi. Inflasi itu boleh tapi harus kita kendalikan. Ya, Pak. Jember ini gemah ripah lojidawi. Tidak ada satu ruangan tempat pun yang kering tandus. Tidak ada. Seperti ini kita lihat ini. Mangga ini. Awake dhewe lek mau seumpama makan mangga tuh gak ada inflasi, Pak. Mangga tok, Bang. Itu asli gede. Gitu, Pak. Artinya apa? Bahwa kita ini tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita untuk menekan inflasi, mengendalikan inflasi, itu adalah kerja tim. Tidak mungkin pemerintah saja. Ada Bulog di sini. Bulog itu bagaimana mereka akan menstabilkan harga. Mereka punya Bulog itu bukan cuma beras tok loh, Pak. Bukan beras juga minyak, ngurusi macam-macam Bulog itu. Bukan beras, dan Bulog di Jember luar biasa mensupportnya. Mana harga yang naik, dia masuk di dalam dengan harga dinormalkan, akhirnya turun lagi. Daya beli masyarakat masuk. Nah, kami berkolaborasi antara Pemkab Jember, stakeholder yang terkait dengan teman-teman Bulog dan teman-teman pertanian, teman-teman dari KTNA. Dalam hal ini binaan dari Dinas Pertanian. Kolaborasi ini harus terwujud, Pak. Terus barangi ono, sing tuku sapa iki? Itu. Sing tuku sapa, Pak? Ini barang ono tapi sing tuku gak ono, padha wae, Pak. Padha wae. Dadi perkara pisan, Pak. Perkara masalah mereka tidak mampu daya beli turun. Inflasi juga. Inflasi juga. Maka kami melakukan satu kegiatan-kegiatan kolaborasi lagi antara Pemkab Jember dan para camat, para kades, para lurah bersama-sama membuat event-event besar, Pak. Event-event besar di lapangan, libatkan semua UMKM yang ada, ya. Begitu UMKM itu adalah satu wujud nyata melakukan transaksi, memproduksi barang-barang yang jual di pasar. Betul. Jadi di pasar ini kan tidak akan laku kalau UMKM tidak jalan. Karena UMKM jualan barang jadi, Pak. Raw material utamanya beli di pasar.
Di pasar harus dikendalikan nama bulog dan stakeholder supaya tidak dhuwur regane Cak Bay. Ya, betul. Lek dhuwur UMKM larang pisan, situ ku gak ono. Nah, supaya ini bisa berkolaborasi bersama-sama, orang yang punya duit tadi saat ini masyarakat Jember Indonesia manapun juga bahkan dunia untuk berinvestasi dengan nilai besar berat. Investasi. Mereka mending wait and see, nunggu. Nah, kami Skup Jember. Ya apa caranya duit masyarakat ini mau, mereka bahagia, mereka bisa memberikan kebutuhan minimal mereka, ya, dan dikeluarkan duit tidak disimpan nang bantal. Ah, aku gawe acara event-event. Nah, ngono Cak Bay, iki salah sih. Iki bentuk iki. Ya apa caranya nekan inflasi tadi. Jadi tidak mungkin kita akan berdiri sendiri, KTNA dan teman-teman pertanian sendiri, pemerintah sendiri gak iso, Pak. Kudu bareng sak UMKM, sak pasare, sak buloke, dan dinilai dengan teman-teman kita dari BPS. BPS mengontrol dari Badan Pengajian Statistik kita ini mengontrol pengendalian statistik ini. Pak, ini hati-hati harga tinggi, kita penetrasi pasar, gitu Pak. Nah, kolaborasi ini penting. Kepekaan itu loh Pak Bupati yang membuat kita kagum. Nyun sewu, nek kita lihat biasa-biasa saja, koyok-koyok gak ono upaya seperti Bapak sampaikan tadi. Tapi kalau kita paham betul bahwa menekan inflasi itu bukan hal yang mudah, tapi penjenengan tadi sudah menjelaskan sebegitunya sehingga kita dapatkan hasil yang positif untuk pengembangan kabupaten. Nah, selanjutnya nih Pak Bupati, kita tentu ada banyak UMKM itu kan kemunculannya bentuknya UMKM. Di belakang itu tentu ada bahan pangan, ada bahan lain-lain yang mendukung munculnya UMKM. Nah, ke depan nih Pak Bupati, langsung saya cocokkan saja ke depan. Bagaimana upaya untuk tetap supaya inflasi ini bisa dikendalikan seperti ini? Apakah Pak Bupati akan menempuh jalan lain? Apa wes iki cukup? Ya. Belum. Saya kaget. Belum. Berarti akeh iki. Butuh waktu 9 tahun, 10 tahun mungkin gitu. Opo nego? Aku gak suwi kok kayak gitu. Belum Cak Bay. Jadi gini, kita harus menyadari, memahami kondisi ya. Iya. Jember iki tadi tak sampaikan bahwa di Jember ini kita punya rumah ini. Iya. Genteng ini omai. Lihat dihitung jumlahnya 1,2 juta, Pak. Ono omai, ono masjid, ono iki, sopo lah, ono atape iki mau. Mesti nang jerone ono menungsone. Jumlahnya 2,6 juta penduduk Jember ini. Nah, mereka itu butuh maem semua. Maem itu dibeli nang pasar. Pasar bisa ada di pasar karena ada teman-teman dari pertanian. Ya, Pak ya. Ini kolaborasinya ini Pak ya, Pak. Terus apa yang kita lakukan? Kebutuhan-kebutuhan pokok. Kembali lagi dari teman-teman BPS memberikan warning. Pak, hati-hati Jember. Jember ini kenaikannya itu salah satunya dari bahan pangan kita, bahan pokok penting gitu. Salah satunya adalah cabai. Ono bawang merah. Jadi wong Jember ini ya karena memang ilate ini lidah Madura setengah Madura iya, Jawa ini gak jelas, Madura juga jelas pisan. Gitu. Sopo aku dhewe. Aku turunan Madura itu dari Jawa ngono Pak, gitu Pak. Seneng pedes. Iya. Seneng pedes, ya seneng bawang merah ngono lho Pak. Makanya sehat-sehat wong nih. Pinter-pinter wong Jember. Nah, gitu Pak. Dan ini salah satunya yang menyebabkan inflasi. Nah, hari ini dari teman-teman TPHP dan teman-teman KTNA kita support itu Pak. Kita bagikan salah satunya kita membagikan bibit-bibit. Ya cabai, lombok dan berbagai macam-macam. Ada ribuan kita bagikan ke 31 kecamatan untuk ditanam di pekarangan. Bukan ke petani-petani nih, tapi ke rumah tangga. Supaya mereka tidak usah beli lagi bahan itu. Kalau kita ngelihat personal per orang Cak Bay, cuma lombok kok masih jitok Pak tumbuhannya. Siti Pak. Tapi dibagi wong sak Kabupaten Jember, Pak. Betul. Itu jumlahnya puluhan ton, Pak, per hari. Luar biasa. Tepuk tangan. Itu salah satunya yang bagaimana kita menstabilkan salah satu harga. Komoditas itu akan kita tekan di situ. Di samping komoditas yang lain tentunya. Kita akan nanti khusus membahas tentang ini tadi pagi ini yang Bapak lakukan adalah bagi bibit tanaman. Itu khusus Pak. Namun sebelum ke Pak Kepala Dinas Pertanian, Pak Cip sebagai Ketua KTNA, singkat dulu Pak Cip. Kinten-kinten apa yang sudah beliau lakukan? 2 tahun, nyuwun sewu. Pak Hendi ini menjabat sebagai Bupati. Napa kinten-kinten hawa niki hawa penak apa hawa piye ngoten kinten-kinten sebagai Ketua KTNA niku panjenengan mewakili petani sak kabupaten lho Pak. Nah, monggo sedikit saja dulu. Terima kasih Cak Bay, mohon izin Pak Bupati, Pak Kadis.
apa yang disampaikan dengan Bapak Bupati tadi, saya sangat senang sekali dan juga program-programnya sangat bagus sekali. Ngoten nggih. Dan sangat menyentuh sekali kepada masyarakat, utamanya adalah khususnya ada di kami di bidang petani. Petani yang paling bawah. Yang paling bawah. Utamanya adalah semua bantuan baik dari pusat, provinsi, daerah tidak ada yang pernah ditolak, diterima, tinggal diteken, tinggal menerima. Ini sangat luar biasa. Mbok nek enten bantuan kula diceluk cek katut-katut. Ngono ya menengah ae sampean niku. Ya jenengan harus bertani. Oh gitu. Harus gabung ke kelompok tani. Betul. Lah dadi dagelan gak oleh bantuan. Kayak saya ini KPN. Pak Tip, saya paham maksud penjenengan, tapi kita bagi dulu waktunya. Nggih. Nanti pada segmen kedua kita lanjutkan, ini lebih sip, lebih hangat. Ada juga Pak Kepala Dinas yang secara teknis Pak Bupati sudah mengamanahkan pada beliau untuk ngopeni petani-petani sak kabupaten ini. Ojo nang ndi wong, tetap di unjung-unjung.